Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nimas Maharani Putri dengan NIM 185221022. Nah, di sini saya melakukan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester komputasi biomedis. Untuk soal nomor 1, temukan hubungan power law antara massa hewan dan metabolismenya. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan massa hewan dalam kilogram dan laju metabolisme dalam kilokalori per hari. Anda perlu mengambil logaritma natural dari variabel independen dan dependen untuk menentukan eksponen dan koefisien power law. Nah, di sini log laju metabolisme sama dengan A dikalikan log massa hewan plus K. Maka, untuk menentukan eksponen dan koefisien power law, digunakan metode regresi linier seperti persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan AX plus K, dengan Y di sini log laju metabolisme, X sama dengan log massa, kemudian A sama dengan slope, K sama dengan intercept. Nah, untuk mengetahui uh, data yang diperoleh dengan menggunakan regresi linear, kita perlu melakukan perhitungan untuk memperoleh nilai total atau sigma dari masing-masing variabel, yaitu di sini massa sebagai X dan laju metabolisme sebagai Y, sehingga sigma X sama dengan 16,599, kemudian sigma Y 34,069, kemudian sigma X kuadrat itu 85,180, dan sigma XY 136,892. Nah, untuk melakukan perhitungan dari slope atau kemiringan itu sendiri, menggunakan rumus N, yaitu banyaknya data. Banyaknya data yang digunakan di sini yaitu ada kuda, manusia, kambing, kucing, dan tikus, sehingga N sama dengan 5. Nah, di sini kemudian dikalikan dengan sigma XY, seperti yang sudah kita hitung, dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma Y. Kemudian dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat, dikurangi sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, kemudian melalui perolehan data yang sudah kita hitung sebelumnya, disubstitusikanlah data-data tersebut, nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan dari slope atau kemiringan itu. Nah, sehingga diperoleh slope atau kemiringannya itu sebesar 0,793. Kemudian dihitung pula nilai K atau intercept atau juga disebut titik potong. Di sini menggunakan persamaan sigma Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma XY dibagi dengan N atau jumlah data dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, kemudian disubstitusikan juga nilai-nilai yang diperoleh melalui perhitungan data tersebut, sehingga diperoleh nilai K sama dengan 4,187. Nah, disubstitusikan nilai A dan K yang sudah diperoleh, yaitu 0,793 dan 4,187, ke persamaan umum regresi linier, sehingga diperoleh Y, yaitu log laju metabolisme dikurangi 0,793 sebagaimana nilai A, dikalikan dengan X atau log massa, ditambah dengan nilai K 4,187. Nah, untuk mengetahui laju metabolisme sendiri, sehingga kita perlu menghilangkan lognya dan menambahkan E di sini. Sehingga E pangkat 0,793 log massa ditambah 4,187. Kemudian untuk hasil codingannya, nah di sini um, pertama-tama dimasukkan dulu data-data yang digunakan di sini massa hewan dan laju metabolismenya. Nah, dihitung juga logaritma dari setiap datanya. Kemudian dilakukan regresi linier dengan kode seperti ini. Kemudian di sini A sebagai slope dan K
K sebagai intercept dengan koefisien 1 berturut-turut koefisien 2. Nah, kemudian dilakukan percetakan untuk persamaan regresinya di sini melalui perhitungan yang sudah dilakukan di kode atas. Kemudian ditampilkan juga eksponen power law dan konstanta dari persamaan ini. Nah, udah diperoleh juga dari sini, kemudian bisa ditampilkan di sini. Kemudian untuk memprediksi garis regresi yang akan ditampilkan di dalam grafik itu menggunakan polyval koefisien log massa hewan. Nah, di sini karena regresi linear itu akan mewakilkan dari data secara keseluruhan. Jadi garis lurus yang menggambarkan sebagian besar data gitu. Kemudian di sini akan dilakukan plot atau menampilkan grafik regresi linear terhadap data yang kita inputkan. Kemudian di sini setelah di-run nanti akan memunculkan seperti ini dengan persamaan regresi dan nilai eksponen power law atau A dan konstanta. Nah, perhitungan ini tidak ada perbedaan atau memiliki hasil yang sama dengan perhitungan manual. Kemudian untuk figur atau plot gambarnya sendiri, sebentar. Nah, nanti diperoleh plot data seperti ini dengan nilai sumbu Y itu sebagai log laju metabolisme dan sumbu X log massa hewan. Nanti akan terdapat satu garis lurus, satu garis regresi linear yang akan menggambarkan dari seluruh data. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini suatu obat diekstraksi dari fase organik ke dalam dua fase cair. Laju aliran volumetrik dari dua fase organik dilambangkan dengan L dan M. Kemudian 4 percobaan berbeda dijalankan dengan memvariasikan H, K, L, dan M secara bersamaan. Seperti yang ditabulasikan di bawah ini. Nanti ada tabelnya di bawah. Kemudian untuk mencapai konsentrasi obat yang sama, Y, W, X, dan Z secara berurutan. Total massa Z terlarut yang memasuki setiap percobaan diberikan oleh F. Perkiraan konsentrasi obat yang keluar dalam 4 aliran cairan. Nah, berarti kita akan menentukan nilai Y, W, X, dan Z sebagai nilai konsentrasi obat yang keluar dalam 4 aliran itu. Nah, di sini persamaannya itu HY plus KW ditambah LX plus MZ sama dengan F, dengan F ini dalam bentuk massa atau beratnya dalam gram gitu. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan Gauss elimination untuk menentukan nilai Y, W, X, dan Z. Karena di sini kita mempunyai 4 persamaan, sehingga kalau dalam bentuk persamaannya seperti ini, dan dalam bentuk matriksnya seperti ini. Nah, di sini matriks dari H, K, L, dan M itu berbentuk 4 kali 4 dan matriks hasil atau matriks F-nya itu sendiri berbentuk 4 kali 1. Sehingga kita bisa menjadikannya dengan matriks augmentasi. Nah, kemudian di sini dilakukan
forward elimination untuk cara pertama dalam Gauss elimination dibuat baris baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, eh, iya betul, baris ketiga kolom kedua, kemudian baris keempat kolom ketiga, itu dibuat 0, 0, 0, kemudian ini baris keempat kolom kedua juga 0, dan baris keempat kolom pertama juga 0. Nah, dilakukan pivot di sini, pivotnya 0,8, 1,4, 0,9. Nah, di sini dengan R2 supaya R2 ini memperoleh nilai 0 gitu ya. Jadi nilai R2 dikurangi dengan 0,8 dikali dengan R1 supaya hasil di sini juga 0. Begitu seterusnya untuk R3 dan ini. Ini harusnya 0 ya, teman-teman. Di sini harusnya -7,7. Nah, terus dilakukan juga untuk ini kan kolom pertama nih. Di sini apa ya? Dilakukan aksi apa ya? Suatu tindakan untuk kolom pertama. Nah, selanjutnya kalau kolom pertama udah 0 nih sini, kemudian dilakukan tindakan untuk kolom kedua supaya di sini 0 gitu. Jadi sama seperti sebelumnya dihitung juga pivotnya tergantung dari nilai elemennya sendiri gitu. Di sini juga dilakukan di sini. Nah, untuk R4 dengan R3. Jadi dikali dibagi 135. Nah, kemudian udah diperoleh dengan hasil yang sangat sederhana. Di sini dapat diperoleh ini kan Y, ini W. Ini kolom pertama itu Y, kolom kedua itu X, kolom ketiga itu W, dan kolom keempat itu Z. Nah, jadi dapat diperoleh dari Z, nilai Z di sini kan -333,3 Z sama dengan 0, sehingga Z dapat diperoleh nilainya adalah 0. Kemudian untuk baris ketiga, itu kita bisa dapat karena depannya itu W-nya 0 dan Y-nya 0, berarti kita dapat persamaan 135X min 25Z. Nah, Z-nya disubstitusikan, kemudian X-nya diperoleh min 15,33. Nah, baris kedua juga dimasukkan ini untuk mencari nilai W-nya, karena kita udah dapat nilai X dan kita dapat nilai Z. Nah, di sini dapat deh nilai W-nya itu 29,66. Nah, untuk memperoleh nilai Y, kita bisa menggunakan persamaan pada baris pertama dengan mensubstitusikan nilai Z, X, dan W, sehingga diperoleh nilai Y-nya itu sebesar 48,33. Nah, dapat diperoleh konsentrasi obat yang keluar dalam 4 cairan aliran dengan Y itu 48,33, X itu min 15,33, W itu 29,66, dan Z sendiri sama dengan 0. Selanjutnya untuk kodenya di Python, di sini saya menggunakan Python untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2 di sini saya menggunakan Python. Di sini perlu ada math sama library NumPy ya untuk arraynya sendiri. Kemudian A ini untuk matriks HKLM ya kan 4 kali 4 ini. Kemudian B-nya ini untuk matriks hasilnya, matriks F. Nah, di sini nanti dihitung juga len A-nya atau banyaknya baris dari matriks A. Kemudian kalau di sini itu ini itu forward elimination. Nah, kurang lebih sama dengan perhitungan sebelumnya mengalihkan dengan
mengalihkan supaya, di bawah diagonal itu 0 gitu. Nah, nanti di sini juga back substitution sama seperti metode manual sebenarnya. Nah, ini di-print juga pivotnya untuk mengetahui, perubahan-perubahannya setiap dikalikan dengan pivot. Nih, 1,4 ada di sini, dan seterusnya. Kemudian dapat diperoleh di sini memiliki hasil yang sama dengan perhitungan manual. Di sini Z-nya 0, kemudian X-nya min 15,33, kemudian Y-nya itu 29,667, dan nilai dari Y-nya sendiri itu 48,33. Baik, sekian video ujian tengah semester komputasi biomedis ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.